Yang berikutnya setelah, eee, khitbah atau peminangan dirasa sudah cukup, maka akan dilanjutkan pada prosesi, pernikahan. Nah, bagaimana prosesi pernikahan dalam, ajaran Islam? Prosesi pernikahan dapat dilakukan di tempat mana saja, asal tempat tersebut representatif dan baik. Misalkan boleh di masjid, boleh di musola, boleh di rumah, ataupun juga di tempat-tempat khusus, dan juga boleh di kantor urusan agama atau KUA. Nah, pada saat prosesi pernikahan ada apa apa itu yang harus dihadirkan atau yang harus ada. Yang pertama yaitu harus ada kedua mempelai, baik laki-laki maupun wanita. Meskipun kemarin saya singgung bagaimana hukumnya kalau pernikahan atau akad nikah itu dilakukan secara daring ya. Jadi prosesi pernikahan dilakukan secara daring. Sehingga pengantin laki-laki dengan pengantin wanita dan walinya itu tidak berada dalam satu tempat, tapi mereka bisa saling melihat. Jadi hadir di sini maksudnya apakah harus hadir secara fisik dalam satu tempat ataukah hadir dalam arti bisa dilihat. Ini memang masih menjadi perdebatan antara boleh dan tidaknya pernikahan secara daring itu ya. Jadi prinsipnya kedua mempelai harus ada laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua harus ada wali dari mempelai wanita. Walinya harus ada, kalau tidak ada wali nggak sah itu ya. Dan yang ketiga ya saksi dari kedua belah pihak, dua orang laki-laki dari masing-masing satu-satu ya. Kemudian mahar juga disiapkan ya, jangan sampai maharnya belum ada gitu ya. Nah, kemudian petugas pencatat pernikahan dari KUA. Ini juga penting ini karena yang mengabsahkan secara formal gitu ya. Nah, sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, ya tempat hendaknya ditata sedemikian rupa agar jalannya prosesi pernikahan hikmat. Kenapa? Karena prosesi pernikahan ini adalah sakral gitu ya. Jadi suci sehingga semuanya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya, agar hikmat. Nah, bangku atau meja dipersiapkan dan diletakkan di tengah ruangan. Selanjutnya, wali dari pengantin wanita atau wakilnya duduk di sebelah barat meja dan calon pengantin pria di sebelah timur meja, jadi berhadapan dengan wali atau wakilnya. Sementara dua orang saksi duduk di sebelah utara meja atau di sebelah kiri dari wali. Kemudian petugas pencatat nikah dari KUA, kori, khotib, dan orang yang berdoa duduk di sekitar wali dan mempelai pria. Nah, setelah semuanya siap di tempatnya masing-masing, maka MC pembawa acara segera untuk memulai membuka acara akad nikah, biasanya dengan susunan acara sebagai berikut. Satu, pembukaan. Kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian khutbah nikah. Kemudian akad nikah. Kemudian dilanjutkan dengan doa atau penutup. Selesai acara pembukaan dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya dilanjutkan dengan khutbah nikah oleh khotib. Nah, khotib di sini boleh dari walinya, pengantin wanita sendiri, atau boleh orang lain yang diberi tugas ya, atau bahkan boleh dari petugas KUA. Nah, khutbah hanya dilakukan sekali dalam bentuk nasihat, khususnya nasihat bagi mempelai pengantin. Jadi tidak perlu panjang-panjang gitu ya. Nah, selesai dilakukan khutbah nikah, ya ada juga yang sebelum acara dimulai biasanya petugas pencatat nikah atau penghulu bertanya kepada mempelai pria tentang statusnya, apakah duda ataukah itu masih perjaka, gitu ya, sudah beristri ataukah belum, nah, itu ditanyakan. Kemudian apa itu termasuk tentang bentuk dan jumlah mas kawinnya apa, itu juga karena nanti harus disebut di dalam akad nikah itu gitu ya. Nah, setelah semuanya siap selesai, maka prosesi acara akad nikah dimulai.
wali dari mempelai wanita, apakah itu bapaknya atau kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya atau mungkin kakek ya, bapak dari bapaknya mempelai wanita atau pamannya kakak atau adik dari bapaknya mempelai wanita, lebih utama untuk mengakad nikahkan sendiri ya, itu lebih utama, lebih baik ya, karena ya itu memang yang diwali gitu loh. Nah, cuma kan kadang banyak yang nggak berani kan gitu ya, sehingga akhirnya diwakilkan gitu ya. Jadi lebih baik mengakad nikahkan sendiri. Nah, sebelum kalimat akad nikah diucapkan, biasanya ada yang terlebih dahulu mengawalinya dengan mengucap kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Min jami'il ma'asi wa dunubi wa atubu ilaih. Kemudian orang yang mengakad nikahkan menyuruh mempelai pria untuk membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disambung dengan kalimat oleh yang mengakadkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Selanjutnya kalimat ijab diucapkan oleh wali yang akan nikahkan, yaitu Ya Ali bin Komar angkah tuka wazawaz tuka nati Fatimah bimahri Al-Quran nakda, atau angkah tuka wazawaz tuka mahtubatakal karima Fatimah bimahri Al-Quran halan. Atau dengan bahasa Indonesia, boleh wahai Ali bin Komar, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mas kawin berupa Al-Quran tunai. Atau bisa juga saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya, keponakan saya atau adik saya yang bernama Fatimah kepada engkau dengan mas kawin berupa Al-Quran tunai. Nah, kemudian pengantin laki-laki menjawab kalimat ijab tersebut dengan menyatakan qabil tu nikakaha binafsi bil mahri madkur, atau biasanya ditambahi qabil tu nikakaha wa tajwijaha linafsi bil mahri madkur. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti siapa ya, untuk dirinya untuk diri saya ya dengan mahar yang telah disebut secara tunai. Nah, selanjutnya saksi kedua belah pihak menyatakan bahwa ijab dan qabul dinyatakan syah. Selanjutnya acara ditutup dengan doa oleh orang yang diberi tugas untuk memimpin doa. Acara berikutnya adalah penandatanganan dan penyerahan akte atau buku nikah serta sekaligus penyerahan mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Sesudah itu berarti selesai prosesi pernikahan dan mempelai wanita telah sah menjadi istri dari mempelai laki-laki. Nah, itulah prosesi pernikahan di dalam aturan ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan besok ketika Anda semua mengalami prosesi pernikahan ini ya tidak menjadi kemudian bingung dan tidak paham ya, karena ini sudah mendapatkan sedikit ilmu tentang bagaimana prosesi pernikahan dilaksanakan.